Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau kali ini atau video kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis sensor pada robotik. Pada video yang lalu kita sudah membahas jenis-jenis aktuator yang dipergunakan pada robot. Kali ini kita akan membahas tentang sensor pada robotik. Jadi saya Bahar di channel Baharudin Dore akan menjelaskan tentang sensor pada robotik. Tolong jangan di skip, jangan di close, biar ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Oke, silakan simak materinya. Jadi sebelum kita lanjut pada jenis-jenis sensor pada robot, kita harus mengerti dulu pengertian dan fungsi pada sensor itu pada robot. Seperti indera pada manusia, robot dapat mengenali lingkungannya dengan menggunakan sensor. Jadi robot itu dapat mengenali lingkungannya dengan menggunakan sensor. Berarti sensor itu seperti indera pada robot. Seperti pada manusia dapat merasakan dingin dengan kulitnya, bisa melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengecap dengan lidahnya, dan mencium dengan hidungnya. Jika manusia memiliki 5 indera secara fisik, robot juga bisa memiliki lebih banyak dari itu. Kenapa? Karena robot bisa menggunakan sensor apa saja. Robot bisa dapat memperoleh informasi yang lebih banyak. Ya, seperti indera pada hewan. Ya, robot ini bisa memiliki. Jadi pengertian dari robot adalah indera yang digunakan, suatu komponen digunakan sebagai indera pada robot yang bisa dipergunakan untuk melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Ya, kalau manusia mempunyai indera ada 5, yaitu telinga, mata, hidung. Ya, apalagi? Indera, lidah, dan kulit. Itu adalah indera manusia, sama halnya dengan robot. Robot itu mempunyai indera tapi bukan telinga, cuma kita menggunakan sensor. Ya, oke, itu adalah pengertian dan fungsinya. Lanjut. Ya. Ada beberapa jenis sensor yang kita pergunakan pada robot. Yang pertama adalah sensor sentuh atau bahasa kerennya adalah touch sensor. Yang kedua adalah sensor cahaya. Ada sensor warna atau color sensor. Ada sensor jarak atau distance sensor. Ada sensor suara yaitu sound sensor. Ada sensor keseimbangan atau balance sensor. Dan ada sensor gas dan ada sensor suhu atau temperatur sensor. Ya, ini akan kita jelaskan satu persatu. Makanya itu jangan di skip, tonton semua dari awal sampai akhir biar mengetahui sensor-sensor apa saja dan fungsinya ya pada robot. Kita mulai yang pertama. Itu sensor touch sensor. Jenis sensor ini akan mendeteksi ketika disentuh. Ya, seperti kulit. Touch sensor pada dasarnya adalah saklar yang memiliki berbagai jenis bentuk. Pada robot digunakan untuk misalnya mendeteksi objek yang ada pada tangan robot. Mencegah terjadinya tabrakan pada robot beroda. Ya. Contoh touch sensor yang paling sederhana yang kita gunakan adalah push button. Ya.
Ya, itu. Ini adalah gambarnya. Ada sensor sentuh dan ada push button. Ini yang namanya sensor sentuh dan ini adalah push button. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas lebih mendetail. Yang kedua, light sensor. Light sensor ini adalah sensor cahaya, di mana sensor ini mendeteksi cahaya atau peka terhadap cahaya di sekitarnya. Dengan sensor ini, robot dapat mengetahui gelap dan terang suatu objek atau tempat atau siang dan malam. Dan untuk menentukan gelap dan terangnya sebuah objek, maka terkadang kita menggunakan LDR sensor. Tapi untuk line flower, ya robot line flower atau robot garis, pengikut garis, biasanya kita menggunakan sensor infrared. Ini adalah infrared dan ini adalah LDR. Seperti yang kita jelaskan pada video yang lalu bahwa LDR ini dia akan meningkat tahanannya, menahan arus apabila, ya ada yang tahu, apabila dalam keadaan gelap, begitu. Nah, jadi nanti dia akan menahan arus kalau dalam keadaan gelap. Ya, kalau infrared ini, ya kalau misalnya infrared ini kita menggunakannya pada lamp flower, sistemnya daripada infrared ada penerima dan ada pemancar. Jadi satu lampu yang di atas ini sebagai pemancar pemancar sinar inframerah dan satu yang menangkap. Ya. Kalau misalnya dia berada pada warna putih, maka dia akan memantulkan cahaya ke penerima, dan kalau misalnya dia mendapatkan warna hitam, maka pantulan infrared tidak terjadi, karet rectifier ini atau penerima ini tidak bisa digunakan. Oke? Ya. Untuk lebih jelasnya silakan cari referensi di internet untuk lebih jauh. Lanjut. Color sensor. Color sensor ini dipergunakan untuk mendeteksi warna. Sama seperti light sensor atau infrared sensor, color sensor juga bisa mendeteksi gelap terang dengan menangkap warna hitam dan putih. Selain itu, color sensor juga dapat mendeteksi warna lainnya seperti merah, biru, kuning, hijau, dan warna-warna yang lain. Pada color sensor, aplikasinya digunakan pada robot lamp flower yang lebih canggih, yaitu mengikuti garis dengan warna yang spesifik. Ya, biasa kita gunakan seperti itu pada robot lamp flower yang lebih canggih, yang lebih pengembangannya. Apabila dia menemukan warna, salah satu contoh misalnya dia menemukan warna hijau, maka dia akan berputar ke kiri atau ke kanan, atau sekali dia menemukan warna merah, maka dia akan berhenti. Nah, itu color sensor, sensor warna. Itu akan bisa kita set semua di mikroprosesor, mikrocontroller. Ada distance sensor, itu sensor jarak. Jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan cara mengukur jarak objek tersebut. Sensor ini bisa mengukur jarak yang sangat akurat dalam robot. Dalam robot distance, sensor berguna sebagai mata. Robot dapat melihat objek di depan dengan sensor ini. Ya, contoh sensor paling sering digunakan yaitu ultrasonik. Jadi ultrasonik persis sama kerjaannya dengan kelelawar. Ya, dia akan memancarkan signal. Ya, dia akan memancarkan signal, dan kalau misalnya ada pantulan, maka dia akan memantulkan kembali ke penerima.
Nah, berarti kalau dia akan pantulkan maka penerima itu akan terjadi seperti saklar. Itu adalah distance sensor atau sensor ultrasonik. Selanjutnya, sound sensor. Sound sensor ini mendeteksi suara di sekitar robot. Fungsinya tentu saja seperti telinga. Melalui program sensor ini bisa membedakan suara yang nyaring, suara yang tidak nyaring, dan suara yang hening. Intensitasnya bisa kita atur manual atau melalui program tergantung jenis sound sensor yang dipakai. Ya, bahkan untuk jenis voice recognition atau rekaman bisa diprogram dengan menggunakan kata atau bahasa yang digunakan manusia. Nah, ini adalah sound sensor. Oke, lanjut. Ada balance sensor, itu sensor keseimbangan. Biasa digunakan untuk membuat robot tetap seimbang dan mengetahui kemiringan dan membantu bangun saat robot terjatuh. Nah, ini sensor balance. Ya, salah satunya yang kita gunakan adalah gyroscope. Ya, biasa juga dipakai pada smartphone. Nah, itu untuk balance sensor. Jadi ini balance sensor dipergunakan apabila kita membuat sebuah robot. Apabila robotnya jatuh, maka dengan secara otomatis dia akan bangun lagi. Karena dia akan menggunakan balance sensor. Ya. Lanjut, ada namanya gas sensor. Gas sensor ini berfungsi untuk mendeteksi berbagai jenis gas atau asap yang ada di sekitar. Seperti hidung pada manusia, dapat membedakan mana gas yang biasa, mana gas yang berbahaya. Contoh penerapan gas adalah pada robot penjinak bom atau robot Greenpeace. Biasa juga digunakan pada hotel-hotel. Ya, apabila ada gas yang terdeteksi maka alarm akan berbunyi. Biasa juga digunakan pada mal-mal. Apabila ada asap maka secara otomatis keran pemadam kebakaran yang memang dipasang pada palpon, biasanya di atas palpon akan menyemprotkan air. Jadi ini biasanya kita menggunakan sensor gas. Jadi kalau dia bisa mendeteksi gas sesuai dengan program yang diberikan, gas yang berbahaya, mana gas yang tidak berbahaya. Nah, bisa juga mendeteksi asap. Nah, jadi ini adalah hidung sensor. Biasa digunakan untuk hidung sensor. Nah, untuk penerapannya, tunggu kita akan praktek nantinya. Nanti akan saya share praktek masing-masing sensor tersebut. Ya, ada temperatur sensor. Temperatur sensor ini adalah sensor yang digunakan untuk mengetahui temperatur atau suhu. Ya, sama seperti kulit yang dapat merasakan panas dan dingin. Dengan temperatur sensor, robot dapat mengenali suhu yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah temperatur sensor. Ya, oke. Ya, sebenarnya masih banyak lagi sensor yang bisa kamu gunakan untuk robot. Tapi 8 sensor di atas adalah yang paling sering digunakan. Dan kalau kamu mengetahui ada lagi sensor yang menurut kamu bagus dipasang untuk robot, maka ya kamu boleh berbagi di kotak komentar. Oke? Ya, bisa berbagi di kotak komentar. Kalau misalnya kamu mengetahui lagi sensor selain daripada 8 sensor di atas. Apa bacanya ini? Nah, oke, saya tunggu. Oke, kalau masih ada sensor yang belum disebutkan dari ke-8 itu di atas, maka silakan komen di kolom komentar. Insya Allah saya akan baca dan saya tunggu jawaban kalian. Oke, ke-8 sensor tersebut. Ya. Kesimpulan, ke-8 sensor tersebut adalah sensor touchscreen. Touchscreen lagi. Sensor touch. Ada light sensor. Ada color sensor.
distance sensor atau sensor jarak, color sensor, sensor warna, sensor cahaya, sensor sentuh, dan sensor suara. Ada sensor keseimbangan dan ada sensor gas, ada sensor panas. Kedelapan sensor tersebut paling sering kita gunakan pada robot. Ya. Paling 8 itu kita menggunakan pada robot. Ini adalah sensor touchscreen atau screen lagi. Touch sensor, ada light sensor atau sensor cahaya, ada LDR dan ada infrared. Ada color sensor yang bisa membaca warna. Ada distance sensor atau sensor jarak. Biasanya kita menggunakan ultrasonic. Sensor ultrasonic yang terdiri dari PCC, Tring, Echo, dan grounding. HCSR04. Ada sound sensor. Ya, ada juga voice recognition yang sudah include dengan sensor suara. Ada sensor keseimbangan, biasa dipergunakan untuk menyeimbangkan robot. Ada sensor gas untuk mendeteksi gas dan asap. Dan ada sensor temperatur. Nah, yaitu sensor suhu. Oke? Demikian video kali ini terhadap sensor. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas bersama-sama. Oke, demikian pembahasan kita. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.